Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Khabir. Kawan, apa kabar? Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang mengetahui segala sesuatu dan berkuasa atasnya, serta hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Sebenarnya apa tujuan kita bertanya kabar? Apakah murni untuk menanyakan kondisi ataukah hanya sebatas basa-basi sebagai pembuka pembicaraan? Sebagian kita memang murni ingin memastikan kondisi seseorang yang kita kenal. Apakah ia dalam keadaan sehat atau sakit, bahagia atau sedang dirundung duka, dalam keadaan lapang atau tengah mengalami kesempitan. Mengapa kita harus bertanya? Sebab sehat, sakit, bahagia, sedih, lapang dan sempit adalah keadaan yang tidak bisa kita pastikan dengan kasat mata. Dan hal itu hanya dapat kita tanyakan sebab semua keadaan itu dirasakan di dalam diri seseorang yang bersembunyi. Tetapi ada yang mengetahui keadaan tersebut, yakni Al-Khabir atau Sang Maha Mengetahui, yang mana Dia dapat melihat jauh lebih terang dibanding ketika kita melihat bulan purnama di langit malam yang cerah dan tak berawan. Pasti kalian bertanya-tanya, lalu apa perbedaan antara Al-Khabir dan Al-Alim yang juga diartikan dengan Maha Mengetahui? Kawan, Al-Alim dikonotasikan dengan pengetahuan, yang mana jika pengetahuan itu diterapkan pada hal-hal yang bersifat samar atau batini, ia disebut dengan Al-Khabir. Dengan begitu, Al-Khabir adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluknya. Tidak ada hal-hal batin yang luput dari pengetahuannya. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya, apa saja yang disembunyikan. Dan juga tidak ada sesuatu pun yang terjadi di kerajaan langit dan buminya kecuali pasti Ia mengetahuinya. Dia juga mengetahui gejolak jiwa hamba-hambanya, mengetahui siasat yang tersimpan dalam pikiran mereka, juga tahu mana yang jujur dalam ketulusan dan mana yang hanya berada dalam kepura-puraan. Kawan, jika kita mau berterus terang, sesungguhnya selama ini kita jauh lebih sering menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita rasakan di dalam diri kita. Kadangkala kita memasang wajah bahagia, padahal kita tengah dirundung duka dan terluka. Di lain waktu, kita tampak ramah, namun sesungguhnya kita sedang menahan amarah. Dan di saat yang lain, kita seolah-olah memberikan pemaafan, padahal sesungguhnya kita menyimpan dendam. Dan sudah entah berapa kali kita melakukan hal-hal itu. Sayangnya, tidak semua kita sadar bahwa kepura-puraan yang kita lakukan, yang kita anggap tidak ada yang tahu sebab sempurnanya kita membungkus diri kita dalam raut dan perilaku, ternyata mendatangkan begitu banyak bahaya bagi diri kita. Seperti membuat kita terbiasa melakukan kebohongan, menutup-nutupi kenyataan di dalam diri kita, dan masih banyak bahaya lain yang kesemuanya membawa kita pada dosa besar dan berujung pada kemunafikan. Dan Allah tidak menyukai kemunafikan. Kawan, Allah melihat semua kepura-puraan kita dan juga segala hal yang tak tampak pada diri kita, pun sifat-sifat buruk yang samar dan lembut seperti iri, dengki, sombong, dan bangga diri.
Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan untuk menghentikan perbuatan dan sifat-sifat buruk kita adalah dengan menyadari dan mengetahui segala bahaya mereka. Ini bisa kita dapatkan dalam berbagai kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Kemudian melakukan muhasabah atau menghitung apa yang telah kita lakukan, serta mawas diri akan apa yang ada dan telah menetap dalam diri kita. Kemudian kita memilih dan memilah. Apa yang baik kita pertahankan dan tingkatkan, apa yang buruk kita buang dan kita ganti dengan yang lebih baik. Dan juga tidak lupa untuk terus mengawasi, mengenali, dan mempelajari segala tipu daya dari syahwat dan hawa nafsu kita, serta mengendalikannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para pewarisnya. Dan dengan segala pengetahuan yang kita dapat dari apa yang telah kita lakukan, kita telah mengambil bagian dari nama Al-Khabir ini. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.